Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna syarral umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai biasa, marilah kita bersama-sama membaca salawat yang biasa kita baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian marilah kita bersama-sama mengulas isi diktat yang ke-20 ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang hadir, agar supaya faedahnya segera kita dapat bersama-sama melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya, Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan ihwal sesama kaum muslim, maka dia bukanlah termasuk dari golongan itu. Mudah-mudahan pembicaraan-pembicaraan kita mengenai soal-soal kemasyarakatan, khususnya soal pemuda, termasuk salah satu daripada al-ihtimam bi amril muslimin, termasuk salah satu yang dikatakan perhatian kita terhadap masalah-masalah kaum muslimin sekarang ini. Itulah sebabnya saya akhir-akhir ini memilih tema masalah pemuda. Dan di dalam falsafah, dalam ilmu falsafah dikatakan mengemukakan masalah itu sudah merupakan sebagian dari ilmu pengetahuan. Jadi mungkin kita dalam mengemukakan masalah-masalah kepemudaan dan soal generasi yang kita lahirkan ini belum sampai kepada titik terakhir pembicaraan masalahnya, tetapi sudah jelas persoalannya sudah kita ketengahkan, dan tinggal kita sama-sama memikirkan pemecahannya bagaimana. Lantas satu contoh, di ilmu ekonomi misalnya, orang dagang itu dianggap penting sekali pengertian tentang kualitas barang yang kita miliki. Tidak mungkin kita menjual barang kita tidak tahu kualitasnya, atau menawarkan satu barang kita tidak tahu kualitasnya. Kemudian mengerti tentang pemasarannya. Kemudian juga kita mengerti kesukaan orang terhadap corak barang yang kita mau menjualnya itu. Dan juga tentang adanya konkuren. Ada kalanya konkuren itu jujur, ada kalanya konkuren tidak jujur. Kemudian dia konkuren kita dengan cara tidak sportif. Ada konkuren yang tidak jujur dan jahat.
Dia berusaha supaya kita cepat gulung tikar dan kokut. Malah kita dibangkrutkan dan dipenjarakan. Karena itu di ilmu perdagangan harus mengerti persoalan-persoalan ini. Saya kira dikiaskan dengan ini, di ilmu ideologi itu lebih penting. Kita mengetahui barang kita. Barang kita itu ini Quran dan Islam. Kita mesti mengerti pasti apa ini isinya. Mengajak umat manusia kepada apa? Apa yang diperintah, apa yang dilarang. Dan kesukaan orang terhadap ini barang, kenapa berkurang? Mengapa tadinya ini masalah Islam, ideologi Islam, ajaran Islam, akhlak Islam, sunnah Nabi itu menjadi kesukaannya umum? Mengapa sekarang berkurang? Ini perlu juga kita pelajari. Dan tidak sia-sia kalau kita mempelajari itu. Sebab itu termasuk salah satu keharusan. Jadi sekarang kalau kita ambil masalah itu dengan masalah perdagangan, kita cari pemecahannya. Kalau soal kualitas barang, alhamdulillah kita boleh bersyukur kepada Allah. Barang yang akan kita tawarkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sudah safe. Tidak ada lagi seperti itu. Boleh diuji, boleh dibahas. Jadi di bidang ilmiah, scientific, di bidang akal, rasional, bisa diterima oleh akal dan mudah diterima oleh akal. Misalnya masalah pokok, yaitu Allah itu esa, tunggal, sendiri, ahad. Sudah jelas ini termasuk sesuatu yang rasional. Semua ini memerlukan pentadbir, memerlukan pencipta. Dan inilah dia penciptanya, pentadbirnya, dan seterusnya. Ahad. Kalau kita dualiskan, sudah berubah mantik ini, falsafah ini nanti akan berubah. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Ada dua ini. Kalau tiga, lebih muskil. Kalau lebih banyak, lebih muskil. Pemecahannya dalam bidang akal. Akhirnya orang punya pikiran bisa berat. Seperti pikiran umat-umat yang kita lihat memiliki barang yang seperti itu. Mereka heran, tidak bisa menangkap agama ini. Malah pemuda-pemuda di Eropa sekarang mengatakan, kok ini saja ini bicara, kenapa ada agama lain di dunia ini? Sudah sumpah. Karena itu ada gereja-gereja di Amerika yang sengaja merubah asal mulanya dan tujuannya merupakan sesuatu yang aneh. Ada pernah disebut gereja, maaf di masjid, gereja homoseksual, yakni gereja liwat, boleh masuk. Ada gereja yang dasarnya setan, gereja setan. Boleh tanya orang-orang Amerika yang datang. Ini bukan melebihkan, bukan mengurangi. Karena apa? Karena mereka sudah tidak dapat suatu pegangan yang konkret, orisinil, tidak ada campur apa-apa. Akhirnya mereka reka sendiri. Barangkali ini disukai oleh orang masa ini. Jadi mereka cari masa saja. Jadi dalam bidang agama dan kualitas ideologi kita sudah syukur pada Allah. Tidak ada taranya. Cuma siapa konkuren kita? Ini kadang-kadang kita belum mengerti. Konkuren kita banyak. Karena Allah SWT tahu dengan rahmatnya bahwa umat Muhammad SAW di segala tempat ini tidak semuanya pintar, tidak semuanya mengerti. Dikasih tahu di dalam Quran, konkurenmu itu ini. 1, 2, 3, 4. 4 manusia konkuren kita ini selalu mau merongrong Islam. Loh, buat mereka itu perjuangan. Kita tidak bisa salahkan mereka.
Karena mereka memang mau berjuang, mau menyebarkan dia punya barang dengan menyingkirkan barang kita di tengah ini, di tengah pasar. Malah ada beberapa orang dari agama tertentu di sini menulis surat pergi Eropa, lekas datang. Di Indonesia sekarang panen, cuaca terang, orang semua pada masuk ke agama kita. Lekas-lekas datang, keberutuk datang. Nah, itu pemasaran. Lah kita bagaimana? Soal kita. Itu sebabnya saya suka berbicara tentang masalah-masalah yang menyebabkan lemahnya ini Islam. Dari masalah-masalah yang tersebut di diktat ini. Ya. Memang sudah menjadi nasibnya ini Islam dan umatnya. Karena ia memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga konkiren-konkiren ini hasut. Kok tidak bisa kita jatuhkan? Jadi mereka itu kalau mau menjatuhkan Islam, tidak mungkin. Sekarang yang dijatuhkan umatnya. Karena Islam itu barang yang konkret, kokoh, keker. Tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dibanting, tidak bisa dibakar, tidak bisa bawa barang gitu. Maka yang bonceng pada Islam ini yang dimarit-maritkan, ya ini umatnya marit-marit. Kalau Islamnya tidak bisa, sebab Quran sudah dijamin oleh yang menciptakan semua makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sampai semua internasional non-muslim yang bukan muslim, kalau sudah menghadapi Islam, bersatu mereka. Bisa main kode Islam yang dikeroyok. Nah ini saking kepinginnya Allah menguji umatnya ini, betah apa tidak, ulet apa tidak, berpikir apa tidak, menuwun dan mendoa apa tidak. Di sini masalahnya. Rupanya hanya itu saja. Tapi bagaimanapun juga di dunia ini, kalau mau dikatakan ada hak dan batil, ya sudah jelas hak itu lebih kuat. Tetapi harus diperjuangkan. Harus ada orang-orang yang memikul hak itu dengan sukarela. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu memperjuangkan Islam dengan sukarela. Tidak ada vested interest. Tidak ada kepingin untuk mendapat keuntungan. Kursi kayak duit kayak kedudukan itu buat dia orang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Karena itu saudara-saudara, Islam itu waktu dipimpin oleh mereka jaya, berhasil. Orang-orang yang hasut itu minggir sendiri. Tapi sekarang orang-orang yang hasut itu berunding. Misalnya kaum Yahudi, itu mereka tidak diam, memikirkan bagaimana melemahkan Islam. Kadang-kadang dengan cara mengenyek, menghina, kadang-kadang memfitnah, kadang-kadang mengadu domba, kadang-kadang mereka membuat semacam penjajahan, tapi penjajahan ideologi, seperti ideologi komunis. Ini Yahudi. Mereka bertemu juga dengan konsili Yahudi dalam kanise Yahudi. Kaum Nasara terus terang saja mereka juga bekerja. Kita tidak bisa marah. Seperti sidang-sidang Dewan Gereja. Akhir-akhir ini setelah Perang Dunia Kedua, dunia Barat sudah mengerti bahwa penjajahan dengan cara besi dan tentara masuk negerinya orang sudah tidak usul. Sudah habis masanya. Tidak mungkin ada orang datang merutuk negeri kita misalnya mau dijajah kayak company 400 tahun dulu, itu tidak ada. Mereka sudah mengerti. Perang dunia yang kedua itu payah. Mereka menang. Nah, sekarang kita membuat tadbir baru. Bikin cara penjajahan rohani, ideologis, kebudayaan, dan sejarah. Ini saja jajan ini umat.
Rupanya berhasil. Jadi sidang Dewan Gereja yang pertama sesudah Perang Dunia Kedua di Nederland tahun 1948. Sidang Dewan Gereja yang kedua di Amerika tahun 1954. Indonesia membuat masih pemilu. Sidang dunia Dewan Gereja ketiga di India tahun 1961. Keempat di Sweden tahun 1968. Kelima rencananya ke Jakarta, tapi buruk. Akhirnya pindah ke Afrika. Saudara-saudara, ya seperti saudara-saudara yang lain daripada kaum yang beragama lain, kalau sidang kongres-kongres itu ya membicarakan apa? Membicarakan tentang penyebaran barang mereka dan memikirkan bagaimana lawan kita ini, konkuren kita ini, Al-Quran ini, caranya merubah, ganti, mengetepikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah jelas, tidak usah pakai dibicarakan. Yang dulu-dulu dewan-dewan kongres-kongres konsili daripada agama-agama tertentu banyak yang terbongkar. Salah seorang penerbit surat kabar namanya Châtelet, orang Prancis. Dia mengarang satu buku. Itu buku hampir sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa. Kami dari YAPI dulu menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Namanya Penaklukan Dunia Islam. Nama judul aslinya La Conquête du Musulman, du Monde Musulman. Bagaimana menaklukkan dunia Islam. Itu dibicarakan bagaimana caranya, itunya, termasuk antara lain kebudayaan. Apa itu termasuk? Sistem pelajaran, pendidikan, cara pergaulan, kemidi-kemidi, film-film, itu sudah masuk satu rencana yang teratur. Dan akhir-akhir ini itu film sampai mereka menjangkau jauh untuk menarik dunia Islam, merubah opini dan pandangan dunia Islam, membuat film Muhammad Rasulullah SAW, filmnya Nabi. Tahu saudara siapa yang sutradara? Sutradaranya orang Kristen. Ya saudara-saudara mesti bayangkan bagaimana kalau yang menyutradarai seorang yang bukan Muslim. Tapi gambarnya Nabi tidak ada, tapi adegan-adegan itu nanti disebut ini Nabi begitu. Saya tidak pernah nonton film itu, tetapi dunia Islam, ulama Islam dunia melarang film itu. Anehnya salah satu dari negara Arab ikut membandani film itu, banda besar, ratusan juta dolar. Itu salah satu cara bagaimana merubah sunnat Nabi dengan gambar. Jadi Nabi tidak pernah mengerjakan sesuatu dikatakan mengerjakan, atau mengerjakan dilompati, tidak ada. Nah, kita ini hafal sejarahnya Nabi SAW, tapi itu dirubah. Konon kata orang sudah masuk di Indonesia. Wallahu a'lam betul apa tidak. Ini salah satu dari cara konsili-konsili dan kongres-kongres itu. Ya. Jadi, tapi yang heran, umat Islam ini belum bisa disadarkan. Subhanallah. Yang paling lebih heran lagi orang Arab. Agak berat kesadarannya itu. Kenapa tidak cepat-cepat memikirkan bagaimana menjual kembali barang ini, menawarkan lagi ini di dunia. Bondo cukup. Sedang mereka itu mengimpor barang, seluruh barang dari barat. Dari kapal terbang Spitfire F-15 sampai sotil wajan mengimpor dari barat. Wajan yang tidak pakai minyak, goreng saja minyaknya sudah dari wajan itu, otomatis macam-macam itu
Saudi ngimpor dari barat. Mestinya mereka mengerti bahwa kebutuhan barat kepada kita jauh lebih besar dari kebutuhan kita kepada mereka. Kita paling banter butuh kulkas. Kalau kita tidak pakai kulkas, kita bisa minum air sumur, air apa biasa. Seperti 500 tahun dulu kita tidak pakai kulkas. Butuh motor, butuh Toyota, butuh apa. Kalau tidak ada itu, tidak ada apa-apa. Betul, saudara-saudara? Apa mati bangsa Indonesia kalau tidak impor mobil? Apa mati bangsa Indonesia kalau tidak impor palapa? Tidak. Tetapi kalau mereka tidak punya barang kita ini, mati mereka. Apa itu? Ideologi, kerohanian, moral, agama yang betul-betul keker, kuat, rasional, hukum, itu mereka tidak punya. Dan tidak akan mereka bisa cari di lain tempat. Sudah satu tempat punyanya, mereknya umat Islam ini. Nah, kalau mereka sekarang belum tahu, belum mau tahu, nanti mesti datang ke situ. Jadi masalahnya itu masalah ini, saudara-saudara. Kenapa Saudi dan negeri Arab tidak mengekspor satu-satunya barang yang maha penting yang dibutuhkan oleh Barat? Kok main impor terus? Mbok barterkan sebentar. Juga tidak sampai ke situ kesadarannya. Inilah sebab pemudanya monggo sekrup gitu, maaf saudara pemuda ya, leceh. Maaf saudara pemuda, saya tidak bicara tentang saudara di sini. Dan saudara juga seperti mereka terkena akibat. Jadi mereka itu menginfluenkan mata pelajaran seperti di Kairo. Sistem pelajaran itu sistem Inggris. Dari zaman Dunlop Pasha, satu orang Inggris namanya Dunlop, Mr. Dunlop. Itu pernah menjadi menteri P dan K-nya Kairo, Mesir. Waktu Inggris menjajah Mesir tahun 1882. Di mana Khedive Ismail menyerah dan sebagainya. Itu waktu Khedive menyerahkan PDK yang diminta oleh Inggris. Kami minta kursi PDK dalam kabinet ini. Dikasih kursi PDK. Apa yang dibawa? Leerplannya Inggris. Jadi anak-anak Mesir yang tadinya tidak pernah mendengar kecuali kalamullah, qul huwallahu ahad, anak-anak kecil-kecil umur 5 tahun dibikinkan sekolah taman kanak-kanak, dijak nyanyi-nyanyian. Ya seperti yang kita juga ikut mengimpor. Cuma kita bahasa Indonesia. Nyonya minta dansa, potong bebek angsa, suruh ke kiri, suruh ke kanan, maaf dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada maksud pendidikan sama sekali. Tidak ada. Siapa yang bilang itu pendidikan? Itu keliru. Jadi anak-anak masih kecil-kecil itu dilatih begitu, lalu disuruh tarik-tarian tangan sama anak yang perempuan, tari-tarian, muter-muteran begitu. Itu nanti 15-20 tahun, itu film yang masih dia kecil itu berputar lagi dalam ingatannya. Kalau dia sudah mulai syahwatnya ada, berputar pada pikirannya itu film-film dulu, maka dia kepingin mempraktekkannya. Terjadilah keberandalan, keremajaan, dan seterusnya dan seterusnya. Justru dalam keadaan begitu, wadahnya agama dari rohnya pemuda ini tidak diisi apa-apa. Ya saya kira disengaja dikeringkan. Jadi seperti amoniaknya kulkas itu dikosongkan, dibocorkan. Tidak bisa jalan kulkasnya, panas tidak dingin. Roh tidak diisi barang itu, diisi ilmu pengetahuan saja, matematika, sejarah dan sejarah tahu sendiri, sejarah dunia. Lantas canda revolusi Prancis. Revolusi Prancis bagaimana saudara tahu, sebagian daripada saya punya uraian di sini. Revolusi yang tidak beragama, malah ada satu orang namanya Robespierre dari Benggolan revolusi Prancis mengatakan, ya kami sekarang datang dengan agama baru, yaitu agama akal. Itu yang kita pelajari. Jadi pemuda kita ini kosong.
Kalau sudah kosong, ya maklum saudara-saudara, barang kosong itu mudah diisi. Lalu datanglah film-film, membuat satu pandangan yang dilihat oleh mata pemuda ini. Yang dilihat oleh pemuda tidak seperti yang didengar dari orang tuanya kalau orang tuanya masih kiai atau muslim. Kok lain. Terjadilah satu dualisme. Dualisme membuat ini pemuda cepat berubah. Ma'asyiral muslimin. Jadi mereka itu bekerja keras. Tapi dunia Arab kena bius, tidur, tidak bisa. Tidak tahu apa-apa, impor terus. Duitnya dititipkan sana, terus. Nanti sana ngasih barang kilo, sodil, kilo, wajan, kilo, kompor otomatis dan sebagainya. Senang itu orang-orang Arab. Dan saya kira di Indonesia pun juga mereka bekerja. Kita tahu itu. Walaupun kita kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Di salah satu sekolah SMP di Bangil sini ada salah seorang teman mempunyai anak. Gurunya mungkin beragama lain. Antara insinuasi, bisik-bisikannya guru itu kepada anak, kamu orang ini kaum muslimin kalau sembahyang di masjid tidak ada apa-apa, tidak ada suguhannya apa-apa. Kita kalau sembahyang di gereja pakai suguhan, Fanta dan lain-lainnya. Itu kan sebetulnya di luar kewajiban seorang guru mengajar. Tapi karena mereka kepingin menawarkan dia punya barang. Lah saudara-saudara ini apa yang saudara tawarkan? Kita cekcok. Pemuda kita apatis. yakni masa buduo. Pokok engko sore ono tembungan aku ndelok. Pokok engko bengi aku dolan catur. Ya, pokok dengan pacar atau sebagainya. Ini perlu disudahi, saudara. Kalau saudara tidak mau gulung tikar, agar saudara sudah memang membuat kalkulasi untuk gulung tikar, waliyadillah, ya lain lagi. Kita tidak berbuat apa-apa, kita dakwah saja. Kalau ada orang dakwah yang mendengar, mengamalkan, yang mengamalkan, menyebarkan secara estafet, insya Allah selamat umat Muhammad SAW. Dan bukan itu saja, Nabi akan gembira SAW, dan kita akan dapat syafaatnya dari kiamat. Begitulah maksud daripada muqaddimah ini. Jadi masalahnya, masalah Barat masih tetap ingin mengekspor barangnya, barang benda dan barang tidak benda. Paham teologi. Jangan sampai menemukan umat yang sedang cekcok, sedang wafil, sedang rebutan kedudukan, yang bangsanya kedudukan ya apa namanya itu, kecil-kecilan kita rebutan, pimpinan organisasi kita rebutan, lalu setengah-setengah ulamanya sok berbicara tentang masalah khilafiyah. Nanti ada orang bilang Assalamualaikum di atas mimbar itu tidak betul, tidak ada itu hadisnya. Khotib Jumat tidak perlu pakai bilang Assalamualaikum. Saya pikir ya, terlepas daripada masalah ini betul atau tidak, suasananya ini loh kok seperti tidak cocok. Padahal saya tahu pasti Nabi SAW kana yusallimu ala mimbar. Riwayat Ibnu Qayyim. Kalau tidak percaya ini, bacalah Fatawa Al-Qasimi. Tapi buat apa kita jawab-jawaban tentang hal seperti itu? Kalau kita sekarang bahan pokok kita mau dikongkirinnya orang kok. Kalau bahan pokok kita sih tidak ada apa-apa loh, masih tetap kita ini yang membonceng dengan bahan pokok ini berantakan. Hati-hati saudara-saudara. Karenanya marilah kita minta taufik daripada Allah, mohon hidayah dan mohon ketenangan dalam menghadapi suasana dengan iman yang kuat, tawakal yang kompak, kita bisa menghadapi segala sesuatu.
Ma'asyiral muslimin, jadi diktat yang ke-20 ini judulnya sebab-sebab kebingungan pemuda-pemuda muslim. Jadi simptom itu gejalanya, sebab-sebabnya. Lantas ada terapi atau obatnya. Kalau kita sudah tahu sebabnya, gampang diobati. Kalau ada satu orang sakit, pergi ke dokter, dilihat sama dokter, diperiksa, tahu bahwa ini orang keracunan, ya dikasih obat supaya menetralkan racun di dalam badannya. Kalau kita sudah tahu sebabnya, kita tahu obatnya. Cobalah kita baca antara sebab-sebab itu adanya kontradiksi antara yang mereka warisi dengan hal-hal yang mereka hidupi dewasa ini. Saudara-saudara yang terhormat, tiap manusia di dunia ini mempunyai warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan itu termasuk warisan yang termahal harganya. Sebab di situ termasuk agama, akhlak, tata kerama, dan bagaimana cara-cara hidup. Itu termasuk salah satu lain sekali dengan yang mereka warisi dalam kebudayaannya. Sehingga mereka ini bingung yang mana yang betul, kebudayaan kita ini kah, atau apa yang kita lihat sekarang berkembang dan pesat. Apalagi kadang-kadang pemuda kita yang belum bisa menangkap latar belakang sesuatu, tersilau oleh kemajuan bendawi dari barat. Dia kira kemajuan itu adalah yang ditentukan oleh barat. Karena banyaknya advertensi, majulah bersama bir bintang. Padahal itu advertensi palsu. Kalau di negeri betul-betul yang Pancasilais ya tidak boleh itu mestinya. Tapi sekarang kenyataannya maju itu pabrik. Dari 800.000 botol tiap hari 4 tahun yang lalu, sekarang sudah 1,3 juta 1.300.000 botol tiap hari. Siapa yang gelogok itu saya tidak mengerti. Tapi saya yakin 98% dari pemuda muslim yang dibujui majulah bersama bir bintang. Sampai ada satu orang bilang pada saya, dan saya dengar sendiri, Ustaz, iya, bangsa-bangsa yang maju itu mula-mulanya minum dulu, Ustaz. Amma ajaib, saya belum pernah kaget seperti suara itu. Sebab terlalu banyak dia melihat majulah bersama bir bintang, majulah. Jadi kemajuan itu katanya dia umat yang maju. Lihat Italia, Amerika, Inggris, Belgia semua, Nederland semua minum semuanya baru maju. Begitu, sampai begitu perasaannya dia. Saya bilang, saudara, kamu tahu riwayat sahabat Rasulullah SAW 10 kali kemajuan ini, pesatnya 10 kali ini, coba tidak digunting kanan kiri, coba tidak dikeroyok oleh internasional, kamu akan lihat kemajuan umat Muhammad SAW yang dalam agamanya satu tetes dari minuman keras itu haram, apalagi sak gelas, apalagi sak botol. Yang menemukan alkohol, yang menemukan yud kali, yang menemukan angka-angka rumus-rumus, itu semuanya umat Islam. Nanti saudara mesti saya berikan sedikit banyak tentang dunia Islam, gambarannya, dan juga tentang peradaban yang pernah dipersumbangkan oleh umat Islam kepada dunia ini semua, termasuk Barat. Barat itu dulu berguru kepada Timur. Sudah pinter, Timur sudah dibacoi, dibunuh. Rudyard Kipling berkata, Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, tidak saling berkenalan, tidak saling bertemu. Dan banyak kata-kata lain yang tidak perlu kita kemukakan. Sudah jelas bahwa pemuda kita dalam keadaan bingung karena kontradiksi.
keadaan yang ada ini membenarkan adanya kontradiksi. Mestinya itu kontradiksi dibuang, ditinggalkan satu yang kita pilih. Jadi kalau kita milih ketuhanan yang Maha Esa, ya kita harus konsekuen menyesuaikan semua yang hidup ini dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai filsafat negara. Tapi rupanya belum sampai ke situ kita. Dia bilang, seorang misalnya berbicara baik, di situ berfitnah. Bingung itu pemuda. Gurunya memberikan satu ajaran, pondoknya memberikan satu ajaran. Dua-dua berlainan. Tidak satu pun yang bisa dipegangi. Tapi kalau sudah mau suruh milih, dia nanti pegang yang paling gampang. Ya, yang cocok dengan hawa nafsu. Seperti mana saya pernah gambarkan, saya katakan, Islam mengatakan politik harus bersih. Itu warisan kebudayaan Islam. Sekarang mengatakan tidak, politik adalah kotor. Nah ini pemuda pegang yang mana? Ya sudah jelas kalau dia pasti disuruh pilih, dia akan pilih yang kotor sebab gampang. Ngibulin orang itu kekotoran, bisa. Tapi kalau Islam bilang tidak boleh, kalau mau politik mesti politik bersih. Apalagi tujuanmu adalah Allah. Kalau tujuanmu bersih, politikmu harus bersih. Yang kedua, adanya pengarahan dan pendidikan yang berlainan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian daripada yang kita didikkan, kita ajarkan, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar. Sehingga pemuda itu sekarang tidak tahu yang mana yang mesti dipegang. Dalam keadaan bingung dan hairah. Ketiga, antara textbook dengan yang dimaukan oleh agama mereka, apa yang mereka pelajari misalnya dalam sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada, dengan agama yang memerintahkan supaya mereka tetap berkenalan dengan Allah, ini tidak saling bantu-membantu, tidak saling kuat menguatkan. Jadi dasar pengertian umat akan apa-apa yang menyampaikan kepada Allah tidak diperkuat, tidak ada bantuan. Sebab dari pihak lain, dari luar misalnya, berusaha mengatakan demikian. Kalau kita diajari bahwa segala sesuatu itu daripada Allah, ada lagi yang mengajarkan itu Allah apa sih? Allah itu adalah tanganmu sendiri. Coba kamu bilang segala sesuatu daripada Allah, kamu laparkan dirimu, minta makan dari Allah, kan tidak dapat makan. Tapi kalau kamu kerja, kan dapat. Ini anak muda-muda diajari begitu. Diragukan dia tentang kebenaran adanya Allah. Lantas itu anak, ya betul, nomelnya itu. Malah di sebagian negeri Arab yang komunis, anak-anak itu dikumpulkan di satu ruangan, dilaparkan. Sesudah lapar semua jerit-jerit minta makan, kata gurunya, minta makan daripada Allah. Di negeri-negeri komunis ini dilatih anak-anak supaya anak itu betul-betul tidak lagi yakin kepada Allah. Kamu sekarang coba minta daripada Allah. Ayo sembahyang, semaumu coba. Saya tunggu di sini berapa bulan kamu. Kalau kamu dapat sesuap nasi. Nah, coba kamu sekarang bilang, Stalin, saya minta makan, atau mau cetung, saya minta makan. Nanti ini datang piring-piring nasi ini. Jadi dididik ateisme dengan praktek. Lantas itu anak kira-kiranya saudara bagaimana dia? Kemana besarnya itu anak? Besarnya ini anak ya ateis, milih yang gampang saja. Apalagi sudah tidak ada akhlak, tidak ada moral. Jadi kesemuanya itu datangnya dari negara-negara besar. Ini semuanya datangnya dari negara Soviet atau negara-negara Soviet yang lebih besar dari Barat, Inggris, Amerika. Itu yang mendidik kita
acuh tak acuh terhadap agama. Mendidik kepada pemuda kita bahwa agama itu tidak begitu penting untuk dianut. Sehingga pemuda kita sekarang dalam generasi ini belum yakin 100% bahwa dia itu akan bahagia, akan tenang, akan tidak gelisah, akan rukun, akan jaya hanya dengan agama dan ajaran agamanya. Belum yakin di sini. Malah ada yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak membedakan lagi antara agama dengan agama. Juga satu kesalahan. Saudara-saudara, kira-kira 50 tahun yang dulu, yang silam, ini masalah sudah dibicarakan oleh negara-negara barat bagaimana memasuki dunia timur. Dan akhirnya, saudara-saudara, dunia timur ini menjadi rongrongan dari barat, dan umatnya sekarang ini terjajah 100% tidak, tapi tidak terjajah pun juga tidak terjajah ideologinya terjajah, tata cara hidup terjajah. Kita sudah tidak mau kan bangsa punya tata cara, kita mau ke barat, kita tidak mau dekat apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kalau ketemu laki dan perempuan berjabatan tangan, dianggapnya ini satu kemajuan. Kalau anu bergaul, kalau anu gonceng-goncengan sepeda dan seterusnya, ini barat. Padahal dulu mengatakan anak perempuan harus yang banyak malunya pada Allah, supaya bakti kepada Allah, bisa jadi orang perempuan yang salihah. Sekarang tidak mau, itu dianggapnya kolot. Dari mana pikiran pemuda yang menjawab bahwa segala itu yang dikatakan agama dan toto kromo itu kolot? Dari mana? Ya dari rencana barat, dari sejak 50 tahun itu mengaturnya sampai menjadi satu pegangan, sampai menjadi satu masalah yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Sebab penyiaran Islam tidak kuat, memerlukan bondo, tidak punya bondo, memerlukan tenaganya kadang-kadang bosan. Para kiai sudah banyak meninggalkan pondok, kurang intensif di pondok. Pondok-pondoknya ya banyak yang tidak terupeni. Jadi masalahnya juga kita ada kekurangan yang perlu, sebagaimana saya singgung dalam khutbah Jumat di Jamek sini, mengembalikan pada para ulama pada posnya. Ulama ini mempunyai pos, punya markas. Markasnya ulama, madrasah, santren, pondok, dan tabligh. Kalau semua ulama giat ke situ, kemudian caranya berbicara, maubu'nya atau temanya diatur bersama, Pak, insya Allah selamatlah kita. Ma'asyiral muslimin. Sekarang terapi, obatnya apa? Supaya pemuda kita tidak dalam keadaan kebingungan. Obatnya mengolah kembali sistem pengajaran dan pendidikan, kemudian mempersatukannya dalam skup nasional bagi umat Islam. Pendidikan itu ada bahan-bahannya, ada alif bataknya, dan ini tersebut dalam Al-Quran. Pengajaran juga itu kalau bisa diatur kembali, diolah kembali. Yang dari barat kita kembalikan ke barat, yang daripada Allah kita terima, kita resepkan dulu pada anak-anak di taman kanak-kanak kita semuanya, dan dipersatukannya, artinya diuniformkan, disamakan. Skop nasional dari Sabang sampai ke Merauke untuk sekolah-sekolah umat Islam ini harus sama. Jadi anak yang mulai masuk taman kanak-kanak disuruhnya hafal surat-surat pendek, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, Alam taro, ara'aital ladzi yukadzibu ila akhir. Kira-kira 17 surah. Kemudian didongengi tentang Nabi Muhammad SAW, cerita sejarah beliau sampai babak sekian,
Masuk kelas 1 ditambah, masuk kelas 2 ditambah, masuk kelas 3 ditambah. Itu di samping ilmu-ilmu eksakta, berhitung, ilmu-ilmu yang semuanya membawa eksperimen, dari eksperimen manusia. Tapi kalau sejarah, lalu sejarah Perancis apa, tidak perlu, kita tidak perlukan itu. Jadi kita mesti olah. Kalau ini disetujui, inilah obatnya. Yang kedua, menyusun bahan-bahan pengajaran dan menyesuaikannya dengan tujuan daripada pelajaran. Ada kalanya mazhabnya orang-orang barat mengatakan science for science, ilmu untuk ilmu. Kalau kita tidak, nah ini di sini pemuda kita ini diperdengarkan oleh barat, inilah termasuk salah satu dari bahan kontradiksi, menyebabkan mereka bingung, di shock dari sini, di shock dari sini. Barat mengatakan ilmu untuk ilmu, seni untuk seni. Jadi seorang seniman itu bisa melukis perempuan telanjang, ya ini untuk seni. Lalu imajinasinya, khayalnya bisa dilepaskan tanpa batas, tanpa kendali. Alasan mereka seni untuk seni. Kalau kita tidak, seni untuk Allah, ilmu untuk Allah, semuanya untuk Allah. Inilah maksud daripada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak boleh kita bilang ilmu untuk ilmu, itu tidak ada dalam kita ini. Karena orang bilang ilmu untuk ilmu, dasar-dasar ideologis, tujuannya ilmu itu tidak cocok. Karena ilmu untuk ilmu, maka bekerja untuk kerja. Kalau korupsi ya dimasukkan acara kerja. Lah kalau kerja untuk Allah, korupsi tidak ada tempat. Tidak bisa orang Allah. Mana itu mau kerja sama dengan Allah dengan korupsi? Inilah bedanya. Tapi ini sudah berjalan. Sudah kadung berjalan kira-kira 50 tahun. Belanda dengan teratur melepaskan anak-anak sekolahnya itu menjadi sekarang guru, dan guru menjadi gurunya guru, terus menerus sampai sekarang. Ini perlu dirombak, tidak keseluruhannya. Yang mana tidak cocok dengan Allah, kita kembalikan kepada yang mengirim. Kita tidak perlukan ini. Begitu saudara-saudara. Jadi ilmu itu harus kita tahu, beritahukan tujuannya belajar ini apa. Sekarang saya akan ajar kamu ilmu geografi, ilmu bumi. Apa sih tujuannya belajar ilmu bumi? Kalau orang-orang barat, Belanda, Inggris, Amerika dan seterusnya, belajar ilmu bumi untuk mengetahui bumi. Kalau kita tidak, belajar ilmu bumi untuk mengetahui bahwa pencipta bumi ini maha murah, maha asih dan penyayang bagi umat. Khusus umat Islam. Hendaknya kita syukur bahwa bumi kita ini ada gunungnya, sehingga itu gunung menyebabkan bumi ini antap, tidak bergerak. Kalau tidak, berapa kali lindu dan gempa dalam satu bulan kalau tidak ada gunung. Diadakan air, kalau tidak kita mau cari air dari mana? Jadi itu ilmu bumi harus kita pelajari dengan tujuan-tujuan dan tersirat dari bumi. Mengapa di atas bumi ini ada atmosfer? Atmosfer itu kalau ada planet pecah, semprotan matahari punya mowo, api-api yang besar dari matahari itu nyembur berapa juta kilo. Itu kalau satu sampai ke bumi, yakni terbakar, sebab panasnya luar biasa. Bangsa panas 15 juta Celcius. Padahal air ini umep kalau 100 saja sudah umep. Besi meleleh kalau 2000 Celcius sudah meleleh. Maka ini 15 juta Celcius. Karenanya diadakan atmosfer seperti payung buat dunia ini. Jadi kalau itu splinters atau peltian-peltian itu melemparkan diri, kalau ke sini mati dia, tersuduh.
kena atmosfer ini. Jadi tidak sampai kepada bola ini. Lalu atmosfer itu kalau mau jalan ke luar angkasa, ada pintunya, putar. Makanya satelit ini mumet nanti ada satu lubang. Di situ dia naik. Kalau tidak tahu lubangnya terbakar. Itu hikmatnya Allah. Ini di sini kita tunjukkan pada pemuda-pemuda sejak mulai belajar ilmu bumi, ilmu apa? Diajari ini. Jadi latar belakang dari ilmu bumi terserap oleh pahamnya. Pertama dia membesarkan Allah, mengagungkan Allah, syukur pada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu tumbuh-tumbuhan, lebih lagi ilmu anatomi, ilmu urai. Bagaimana paru-parumu, dari mana engkau tarik nafas. Lihat ini alat-alat, lihat ini mata seperti potrek yang otomatis terus. Siang malam kalau kamu tutup dia berhenti, kalau kamu buka dia terus memotrek dan terus tercuci filmnya di otak sini. Terkumpul berapa ratus ribu album. Itu anak-anak kita nanti. Ya Allah, terima kasih ya Rabbi kepadamu. Aku punya alat potrek masih bergerak terus. Dan ini alat potrek kadang-kadang sampai 60 tahun masih berjalan. Ada orang 70 tahun matanya masih baik. Potreknya terus menangkap. Kadang-kadang tidak sempat nyuci. Lupa dia, sering lupa. Sudah 80-90 tahun. Penyucinya kurang kuat, sudah suap. Tapi sudah berapa ratus ribu album dalam otak yang kecil ini. Melihat orang yang 15 tahun gak pernah ketemu sekali. Ah, kamu namanya Umar? Iya, betul. Sampai namanya Husain? Iya, betul. Itu album, punya sama album bertukar. Masing-masing ngebeti, oh betul, ini namanya Umar. Ada yang lebih kuat ingatannya. Saya ketemu kamu di Sidoarjo tahun 1963. Betul. Itu semuanya saudara-saudara, nikmatnya Allah harus kita berikan kepada pemuda waktu dia belajar ilmu urai. Bukan ini gini, tidak sebut nama Allah. Jadi itu otaknya pemuda steril daripada Allah, tidak ada sebutan Allah. Lah kalau sudah tidak ada sebutan Allah, nanti ada yang satu yang disebut setan. Sudah mungkin kalau saudara tidak sebut Allah, saudara pasti sebut setan. Atau sebut hawa nafsu, atau sebut sesuatu yang tidak cocok. Diujani lantas dengan film-film. Jadi Allah tidak tersebut, film terus silih berganti. Kata salah seorang pemuda kepada saya, Ustaz sering-sering menyebut film-film barat. Ya Allah, kata dia, film Indonesia sekarang lebih cabul dari film barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyakit lagi. Jadi kita ini sudah membuat film yang tidak kalah barat. Biasa umat yang kena lataisme itu, kena penyakit lata itu mau menggarap sesuatu lebih dari cabul, dari yang tukang cabul. Lah lantas bagaimana pemuda kita, saudara-saudara? Inilah persoalan perlu kita garap bersama. Yang ketiga, obatnya menjauhkan mereka dari cara pergaulan seperti sekarang. Jadi cara pergaulan pemuda-pemudi harus kita jauhkan, kita robah. Tidak seperti sekarang. Seperti sekarang ini tidak cocok. Jelasnya sudah tidak cocok dengan kebudayaan bangsa, dengan agama, dengan toto kromo, dengan segala-galanya. Tidak cocok. Dan dengan segala kamus tidak cocok. Yang cocok dengan kamusnya setan. Atau umat-umat yang dipimpin oleh setan. Ini cocok. Apakah kita mau terus mengikuti kamus setan? Apakah kamus Rahman? Ada kamus Rahman, yaitu Quran. Ini indeks. Ini buku di dalamnya segala sesuatu yang kita butuhkan demi untuk menenangkan kehidupan kita. Kalau kita mau kembali kepada kamus setan, Allah SWT tidak mencegah kita, silahkan. Tapi ingat, nanti kepalamu akan ketatap-tatap di dalam dunia yang gelap ini. Kamu tidak punya lampu. Kamu punya lampu yang besar, kamu buang.
Bagaimana nikmatnya orang punya lampu yang besar itu, saudara-saudara. 3 hari yang lalu saya pergi ke Tuban. Saya papasan dengan salah satu mobil, lampunya amat besar. Saya tanya pada supir, ini lampu apa yang besar? Dia bilang itu lampu khas, itu bikinan Peugeot. Itu 1 biji 40.000. 1 dok 40.000. Entah betul atau tidak. Saya bilang jadi 2 ini 80. Iya 80. Tapi saya lihat orang yang supir itu bakal girang punya lampu kayak gitu besar. Semua motor minggir. Seperti panas kena mata, putih cerahnya. Lah kita punya Quran lebih lagi dari lampu itu. Harganya miliaran. Kita tinggalkan. Kita pergi ke tempat yang justru petang. Bagaimana saudara punya pikiran? Heran apa tidak? Loh ini loh, kekeblingeran begini ini datangnya dari bikinan orang, tekanan kanan kiri. Maksud saya, dengan pengajian-pengajian seperti begini, marilah kita sama-sama sadar dan menyadarkan. Yang punya anak harus tahu, harus mempunyai wibawa kepada anaknya, dan harus memimpin anaknya ke jalan Allah dan Rasulnya. Cara pergaulan harus di stop, sebab tidak cocok. Kalau diteruskan semakin bejat. Kembali saja kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Yang terakhir, sementara mereka hanya dibolehkan menerima mata pelajaran eksakta, ilmu pasti dan ilmu alam. Ini ilmu safe, ini ilmu tidak ada bahayanya. Ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu elektro, ilmu apa saja yang eksakt boleh. Tapi kalau mau ekonomi nanti saudara pelajari ekonomi Prancis. Ekonomi yang membenarkan orang menimbun dan meriba dan macam-macam. Dilarang oleh Al-Quran. Sejarah, nanti sejarahnya yang tidak kena-kena itu saudara baca. Jadi sementara ilmu eksakta saja. Masyarul muslimin, inilah sekedar sumbangsih dalam majelis-majelis yang sering kita ketemu malam Kamis ini. Saya urun rembuk bicara tentang apa sebab pemuda kita bingung dan apa obatnya. Sekarang terserah pada saudara-saudara. Allahumma inni qad ballagtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, saya sudah menyampaikan. Tinggal saudara-saudara insyaallah bersama-sama menerimanya dan mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Marilah kita bersama-sama membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita membaca doa, insyaallah malam Kamis yang akan datang saya akan mulai mengajak saudara-saudara mendengarkan sedikit tentang Isra Mi'raj, dan mungkin seri 2 Kamis. Ada hal-hal yang mungkin saudara belum pernah mendengarnya tentang Isra Mi'raj. Saya akan bicarakan dengan saudara-saudara melalui 2 diktat. InsyaAllah bisa sama-sama kita bermanfaat. Harap saudara-saudara hadir malam Kamis berikut ini dan malam Kamis berikutnya. Jadi InsyaAllah diktatnya saya siapkan secepat mungkin. Ya Rabbana karabna bi annana karabna wa annana asrafna ala Allah
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.